Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Wah, barusan keren ya. Ketika news di sini eh gol ini mantu di sini nih, pas banget di box yang saya tandain. Tapi sayang saya lupa share ke teman-teman entry di situ. Padahal saya ada entry di situ. Jadi yang ini saya akan hapus dulu ya. Ini gini, ini kan tadi dia turun kemarin ya, kemarin turun. Nah, setelah turun, ini otomatis bearish masuk kan. Masuk, kemudian ini ada konfirmasi bullish, makanya saya ada melakukan entry buy. Dan alhamdulillah dapat 90 pip ya. Saya udah share di Telegram di sini waktu entry buy. Oke, nah di sini jam 16 16.15. Nah ini. Sebenarnya di 16 ya, jam 16. Nah, ini saya di share entry buy, TP-nya di 2470 yang ini ya. Kemudian saya share juga di sini buy TP1 70, TP2 2480. Nah, kirain mau sampai TP2 ya, tapi ternyata tidak. Nih, kayak ini yang hamster combat ya buat teman-teman yang mau bikin. Nah, oke. Setelah itu saya close di nggak sampai 70. Nggak sampai 70, saya close-nya di 65. Langsung close. Tapi ternyata dia sampai 70 ya. Psikologis agak ini ya. Nah, kemudian saya ada entry sell di sini 0,02 ya, lotnya kecil di 2470 itu. TP-nya di 2438. Alhamdulillah ini sampai ya. Di sini kenapa saya entry sell di situ? Ini alasannya ya. Alasannya saya entry sell di 2470 itu begini. Ketika harga turun, ya perhatikan, ketika harga turun, ini naik. Biasanya dia retest itu sampai sini, sampai break. Di sini harusnya turun. Memang di sini ada konfirmasi doji yang merah. Ini ada konfirmasi doji. Tapi tidak. Kemudian turun, candle bullish ini tidak ditembus, malah di reject dan close membentuk candle bullish ya. Makanya di situ saya melakukan entry dan di sini ada konfirmasi bullish kembali. Candlenya bullish, ini reject lagi dan ini bullish, reject lagi, makanya naik sampai sini. Nah, kenapa saya menunggu ada entry sell di 2470? Jadi alasannya gini. Saya menggunakan eh Fibonacci Fibonacci retracement, teman-teman. Nah, biasanya kalau Fibonacci retracement itu dipindahkan seperti ini, kan? Terbalik kan karena dia retest. Nah, saya itu menggunakannya dibalikin dari swing low ke swing high di sini. Nah, ternyata ketika dia sampai di level 23,6 nih, langsung turun. Makanya saya entry sell dilempengin ya, diluruskan 2470,01. Saya-nya di 2470 langsung turun. Kemudian targetnya di 2438 karena low di sini. Karena saya rasa ketika dia break di sini harga akan naik dan betul saja ya sekarang naik. Sebenarnya ini masih change of character, belum break of struktur. Kalau break of struktur dia harus ada satu candle di sini. Nah, ini kayaknya di reject nih dan ini ada tekanan buyer. Ini ada tekanan buyer di H1 nih, belum close. Jadi saya ini akan hapus dan itu alasan saya kenapa saya entry saya di situ. Nah, di H1 saya cek di sini ada ini berapa low-nya? 243802. 243802. Ini saya akan samain dulu 243802. Nah, kan kita perhatikan di sini nggak ada candle yang close di sini. Malah ini ada buyer masuk. Ya,
ada buyer masuk, tapi kalau mau naik dia harus tes dulu area bawah ini dan reject. Kalau misalkan dia berhasil reject di sini, saya rasa harga akan kembali lagi ke atas. Ini ditembus membentuk W, saya rasa akan naik lagi. Ya, terkecuali dia di sini dan di sini tidak kuat, ada membentuk bearish, bisa turun. Nantinya lebih turun karena kalau misalkan yang bagus itu ketika change of character dibuat, di sini membentuk break of struktur, seharusnya harga balik dulu ke sini, baru di sini nanti turun. Gitu. Jadi untuk malam ini saya akan cek dulu, saya akan istirahat dulu, lihat perkembangannya nanti besok ya. Apakah di sini nanti dia akan membentuk break of struktur ya. Kalau misalkan dia tidak ada, saya rasa ini harga akan kembali lagi paling dekat ke sini nih. Paling dekat ke sini ke 2457 ya, 2457. Tapi dengan catatan ini harus ada konfirmasi bullish karena kalau misalkan naik ini sudah menjadi pola double bottom. Bottom pertama, bottom kedua harus di reject dulu. Ya, tapi ini tekanan H1 bearish besar ini. Bearish besar karena efek berita tadi. Kemudian ada buyer juga masuk. Jadi buyer sama seller ini sekarang lagi ada di sini ya, di area ini. Nah, kita cek ke time frame yang lebih kecil di M5. Ini dia sudah terlihat 4 ya, 4 candle bullish. Di M1, oke, di M1 juga ya terlihat sedang koreksi ya, naik. Kemudian di H4, nah di H4-nya sangat bagus nih, saya suka nih di H4 karena lihat candle ini besar nih, turun ya. Suka saya lihat candle ini. Ini apakah dia akan turun kembali atau enggak ya? Kita tunggu aja dulu. Yang jelas kalau kita cek di H1 ini terlihat ada buyer ya, tapi bukan untuk entry. Kita tunggu dulu kalau misalkan ini membentuk change of character di sini, break of struktur ini sangat bagus ya. Karena saya menunggu kalau misalkan nanti membentuk seperti ini, kita lihat, pindahkan ke trading view. Nah, kalau misalkan di trading view nanti ini membentuk break of struktur, ya ini belum ya, ini belum, masih apa? Masih perjalanan ya, masih perjalanan. Ini kita harus menunggu. Ini kan ini change of character sudah dibentuk. Dan kalau misalkan ada satu candle close di sini, berarti akan menjadikan konfirmasi break of struktur ya. Contohnya mungkin nanti seperti ini nih. Kalau misalkan ini kan lagi naik hijau ya, kemudian bisa aja nanti di sini dia turun. Nah, ada membentuk satu candle bearish misalkan ya. Misalkan oke, ini contoh. Nah, kalau misalkan ada candle bearish seperti itu, nanti berarti itu sudah valid menjadikan break of struktur ya. Tapi kalau misalkan ini tidak dibentuk, malah misalkan naik di sini, berarti ada kemungkinan harga akan naik kembali. Nah, apabila break of struktur ini bagus ya, saya akan tunggu lagi ini. Misalkan ini hijau kan, kemudian dia turun membentuk break of struktur, ada satu candle body ya. Ini kan shadow, harus body, jangan shadow seperti ini sekarang, harus body tembus di sini. Nah, di sini mungkin ada konfirmasi bullish kali ya, bisa jadi nanti. Nah, ada kemungkinan harga akan naik ke area itu. Ya, jika nanti membentuk break of struktur. Nah, akan tetapi jika nanti misalkan di sini dia tidak membentuk break of struktur ya, di sini berarti ini kan naik. Misalkan dia turunnya itu sampai sini. Kemudian di reject ya sampai sini, di sini ada membentuk konfirmasi bullish misalkan. Dan harga saya rasa lagi-lagi akan naik ke atas. Ya, menjemput imbalan ini, bahkan bisa lebih tinggi. Kalau misalkan
nanti 2480 ditembus ya. Nah gitu. Itu option kedua. Nah, jadi option pertama tadi tetap yang tadi itu menunggu konfirmasi break of struktur di sini ya. Kemudian kalau misalkan nanti berhasil ini membentuk break of struktur, dia akan turun, kemudian kita tunggu dia naik ya. Di sini nanti kita akan entry sell. Karena area ini akan menjadikan area-area untuk sell, ataupun kalau misalkan ini jadi ya menjadi boss gitu, saya rasa paling akan menuju setidaknya di area inilah ya. Area-area ini di sini nanti ada konfirmasi bearish mungkin ya, baru turun kembali lebih rendah gitu. Tapi kita harus tunggu dulu apa yang dibentuk H1 sekarang ya. Apa yang dibentuk H1 sekarang. Di sini area imbalan saya akan kasih kotak. Untuk sekarang ya, ini masih 20.37. Pokoknya nanti saya akan update lagi di Telegram buat teman-teman yang belum follow Telegramnya. Silakan di follow, itu gratis ya. 10, oke. Nah, karena ya kita tunggu aja dulu ya. Kita tunggu apa yang berlaku nanti. Kalau sekarang saya tidak ada posisi untuk saat ini, jadi kita tunggu dulu apa yang ini akan dibuat nih di H1 ini. Kalau misalkan nanti H1 ini memang sampai di sini, kemudian dia turun membentuk bearish dan membentuk boss, kita akan mencari konfirmasi buy di sini nanti ya, di area-area ini. Karena ini di bawah 2424 ataupun 2416, kita akan cari, bisa jadi setelah boss terbentuk, saya rasa harga akan naik untuk turun lebih dalam gitu. Jadi untuk entry sell nanti kita di sini nunggu ya. Kalau misalkan mau buy, kita nanti tunggu di area ketika break of struktur terbentuk ya. Jadi tetap kita tunggu apapun itu, karena kalau misalkan ini dia tidak berhasil membentuk break of struktur, dia akan reject dulu sini, kemudian naik ya. Dan kalau misalkan resisten ini ditembus, ada kemungkinan harga akan naik membentuk pola W, kemudian dia retest break. Saya rasakan akan naik kembali ya. Kalau misalkan ini nih 2480 nanti akhirnya ditembus, bisa jadi nanti ke 2500 gitu. Kalau misalkan 2480 ditembus. Jadi kita tetap menunggu konfirmasi yang dibentuk ya. Nanti saya akan update kembali di Telegram. Oke, untuk hari ini kita cek di sini ya. Ini hari ini tadi buy 90 pip, sell 320 pip, jadi total profit 410 pip ya. Tapi yang sellnya sayang saya tadi tidak share pas ketika entry-nya ya. Mudah-mudahan nanti ada konfirmasi bagus untuk kita melakukan entry. Kita tunggu dulu. Jadi intinya sebelum melakukan entry kita harus menunggu ya. Ini kita cek di M5, oke. Ini di M5 terlihat ya. Terlihat bearish nih. Di M5 terlihat bearish. Tapi saya tidak mau melihat M5 karena konfirmasi di H1 ini tidak ada penembusan area support yang terbentuk ini. Nah, kalau misalkan nanti ada penembusan area support di sini, misalkan membentuk body ya, body daripada candle, nah itu saya suka, pasti akan membentuk boss di situ. Tapi kalau misalkan tidak ada,
ya kita tunggu aja gitu. Intinya jangan menggunakan eh apa ya? Peeling ya. Trading jangan menggunakan peeling. Ini peeling mau naik atau mau turun, tetap kita harus menunggu konfirmasi. Ya. Ada entry buy, kita buy, ada entry sell, kita sell. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.